Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailisa Adeti Najwa, NPM 23262010003, semester 3 Prodi Teknik Industri di Universitas Islam Kadiri, Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas topik penting dalam bisnis, yaitu faktor yang mempengaruhi keputusan harga dan faktor-faktor dalam penetapan harga. Dua topik ini sangat penting karena harga tidak hanya menentukan pendapatan perusahaan, tetapi juga mempengaruhi bagaimana konsumen memandang produk atau jasa yang kita tawarkan atau yang ditawarkan. Nah, sebelumnya kita perlu tahu harga itu apa sih? Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Namun, harga bukan sekedar presentasi dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Harga juga mencerminkan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa tersebut bagi konsumen. Harga berfungsi sebagai indikator kualitas, status, dan pengalaman yang ditawarkan kepada pelanggan. Dalam konteks bisnis, harga memiliki peran penting dalam bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari 4 elemen utama atau yang biasa disebut 4P, yaitu product, place, promotion, dan juga price, atau produk, tempat, promosi, dan juga harga. Di sini harga adalah satu-satunya elemen yang secara langsung menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Oleh karena itu, keputusan harga harus diambil dengan hati-hati dan berlandaskan pada analisis yang mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhinya. Kita perlu tahu pentingnya harga dalam bisnis. Nah, harga sebagai sumber pendapatan perusahaan. Harga adalah satu-satunya elemen dalam marketing mix yang menghasilkan pendapatan langsung bagi perusahaan. Tanpa penetapan harga yang tepat, meskipun perusahaan memiliki produk berkualitas tinggi, perusahaan tetap tidak akan menghasilkan profit. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan menetapkan harga terlalu rendah, mereka mungkin kehilangan potensi keuntungan yang dapat mendanai operasi bisnis dan pengembangan produk. Yang kedua, harga sebagai pengaruh pada keputusan konsumen, di mana konsumen nanti akan membeli atau tidaknya produk ini tergantung juga dipengaruhi oleh harga tersebut. Nah, harga ini berperan besar dalam keputusan pembelian konsumen. Konsumen tidak hanya membandingkan harga antara berbagai merek, tapi juga membandingkan harga dengan manfaat atau kualitas yang mereka terima. Konsep ini dikenal sebagai sebutan value for money, di mana konsumen akan memilih produk yang memberikan nilai terbaik sesuai dengan harga yang mereka bayar. Jadi apakah barang yang akan mereka beli ini sesuai dengan harga sekian. Sebagai contoh, seorang konsumen cenderung memilih produk yang lebih mahal jika mereka merasa kualitas dan fitur produk tersebut lebih baik, meskipun ada pilihan yang lebih murah di pasar lain. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keputusan harga. Penetapan harga perusahaan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melibatkan analisis terhadap berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Masing-masing faktor ini memiliki peran penting dalam menentukan harga yang akan diterapkan oleh perusahaan. Nah, pada slide ini kita akan membahas dua kategori tersebut secara lebih mendalam. Yang pertama, kita akan bahas faktor internal dulu nih. Faktor internal adalah elemen-elemen yang berasal dari dalam perusahaan dan dapat dikendalikan oleh perusahaan. Beberapa faktor internal yang mempengaruhi keputusan harga itu adalah tujuan perusahaan, struktur biaya, siklus dan juga siklus hidup produk. Kita bahas satu ya. Tujuan perusahaan. Jadi tujuan perusahaan mempengaruhi keputusan harga.
Jadi itu ada 3. Memaksimalkan ketika perusahaan bertujuan memaksimalkan keuntungan, biasanya perusahaan berfokus pada peningkatan laba, akan cenderung menetapkan harga yang lebih tinggi, terutama untuk produk-produk premium. Misalnya merek fashion merah seperti Louis Vuitton atau Chanel menetapkan harga tinggi untuk menjaga eksklusivitas produk mereka dan untuk mendapatkan margin keuntungan yang tinggi. Ketika tujuan perusahaan tersebut memperluas pangsa pasar, mereka mungkin akan menetapkan harga yang lebih rendah untuk menarik lebih banyak konsumen. Sebagai contoh, perusahaan elektronik seperti Xiaomi menawarkan produk berkualitas dengan harga yang lebih rendah untuk menarik konsumen yang lebih banyak dan memperluas jangkauan pasarnya. Dan ketika tujuan perusahaan tersebut adalah mempertahankan daya saing, untuk tetap relevan di pasar yang kompetitif, perusahaan mungkin harus menyesuaikan harga dengan pesaing. Misalnya penyedia layanan internet seperti Telkomsel atau XL akan menyesuaikan harga paket internet mereka berdasarkan apa yang ditawarkan oleh pesaing agar tetap kompetitif. Yang kedua, faktor internal yang kedua adalah struktur biaya. Ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi bertambah. Ini mencangkup biaya sewa gedung, gaji karyawan, dan biaya tetap lainnya. Misalnya dalam bisnis restoran, meskipun jumlah pengunjung meningkat atau menurun, biaya sewa contohnya biaya sewa gedung dan gaji karyawan tetap harus dibayar. Kedua, ada biaya variabel. Biaya ini berubah sesuai dengan volume produksi atau jumlah barang yang diproduksi. Misalnya dalam industri manufaktur, biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung adalah biaya variabel. Kalau dalam bisnis restoran, biaya bahan makanan yang digunakan untuk memasak adalah contoh biaya variabel. Contohnya sebuah restoran yang memiliki biaya tetap tinggi, misalnya sewa gedung dan gaji karyawan, itu akan memperhitungkan biaya-biaya ini saat menentukan harga makanannya, agar harga yang ditetapkan mencangkup biaya tetap dan biaya variabel serta tetap menghasilkan keuntungan. Faktor internal ketiga adalah siklus hidup suatu produk. Setiap produk melewati berbagai tahap dan siklus hidupnya yang terdiri dari tahap pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Kematangan atau pendewasaan. Nah, pada tahap pengenalan, perusahaan biasanya menetapkan harga rendah untuk menarik perhatian pasar dan mendorong konsumen untuk mencoba produk baru. Contoh saat peluncuran smartphone baru dengan harga diskon untuk menarik perhatian konsumen. Nah, pada tahap pertumbuhan, ketika produk mulai dikenal luas, harga dapat sedikit dinaikkan karena produk mulai memperoleh daya tarik di pasar. Selanjutnya adalah tahap kematangan. Pada tahap ini produk telah diterima pasar dan harga cenderung stabil. Nah, tahap terakhir nih, tahap penurunan. Pada tahap akhir siklus hidup produk, harga sering dipotong untuk menghabiskan stok lama atau untuk memperkenalkan produk baru. Sebagai contoh, perusahaan pakaian mungkin memberikan diskon besar-besaran pada koleksi lama agar bisa menggantinya dengan koleksi baru. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah elemen-elemen yang berasal dari luar perusahaan yang mempengaruhi keputusan harga yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan harga adalah yang pertama, permintaan konsumen, persaingan, kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, dan juga tren pasar sosial. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah permintaan konsumen. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh elastisitas harga, yaitu sejauh mana perubahan harga mempengaruhi permintaan. Itu ada 2. Jadi ada produk elastis dan juga produk inelastis. Produk elastis maksudnya apa?
produk ini sensitif terhadap perubahan harga, di mana kenaikan harga akan mengurangi permintaan secara signifikan. Contoh produk elastis ini adalah pakaian atau makanan ringan. Jika harga naik, konsumen pasti atau mungkin akan beralih ke merek lain yang lebih murah. Untuk produk elastis, produk ini tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan harga, di mana permintaan tetap stabil meskipun harga naik. Contohnya adalah bahan bakar atau obat-obatan. Harga minyak bumi misalnya cenderung tidak mempengaruhi tingkat konsumsi secara signifikan. Faktor eksternal selanjutnya adalah persaingan. Dalam pasar yang kompetitif, perusahaan harus mempertimbangkan harga yang diterapkan oleh pesaing mereka. Jika pesaing menawarkan harga yang lebih rendah untuk produk yang serupa, perusahaan mungkin akan menyesuaikan harga mereka agar tetap kompetitif. Sebagai contoh, ketika Apple meluncurkan produk baru, banyak merek smartphone lainnya menurunkan harga produk mereka untuk bersaing. Faktor eksternal yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Faktor ekonomi seperti inflasi, resesi, dan daya beli konsumen mempengaruhi strategi harga. Selama masa resesi, daya beli konsumen menurun dan perusahaan mungkin perlu menawarkan harga lebih rendah atau diskon untuk menarik pembeli. Misalnya pada masa resesi, perusahaan otomotif mungkin akan menawarkan diskon besar untuk menarik pembeli. Faktor selanjutnya adalah regulasi pemerintah. Pemerintah dapat mengatur harga melalui kebijakan seperti penetapan harga maksimum subsidi atau pajak yang dapat mempengaruhi fleksibilitas harga perusahaan. Sebagai contoh, di Indonesia harga gas LPG 3 kilo itu diatur oleh pemerintah melalui kebijakan harga eceran tertinggi atau HET agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Faktor eksternal yang terakhir adalah tren pasar dan sosial. Preferensi konsumen terhadap produk tertentu seperti produk ramah lingkungan dapat mempengaruhi harga. Misalnya produk-produk yang berfokus pada keberlanjutan dan ramah lingkungan seringkali dihargai lebih tinggi karena konsumen yang peduli dengan isu-isu lingkungan bersedia membayar lebih untuk produk tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor dalam penetapan harga. Selain faktor internal dan eksternal, perusahaan juga harus mempertimbangkan berbagai elemen teknis dalam penetapan harga produk. Faktor-faktor ini mencakup target pasar dan segmen pelanggan, nilai yang dirasakan oleh konsumen, biaya tetap dan biaya variabel, strategi pemasaran, dan juga kondisi distribusi. Target pasar dan segmen pelanggan, harga harus disesuaikan dengan daya beli dan preferensi pasar yang menjadi target perusahaan. Misalnya produk premium seperti mobil mewah itu akan memiliki harga lebih tinggi dibandingkan mobil ekonomi. Selanjutnya, nilai yang dirasakan oleh konsumen. Harga harus mencerminkan manfaat atau kualitas yang diterima oleh konsumen. Produk yang memberikan nilai lebih atau pengalaman eksklusif akan dihargai lebih tinggi, seperti produk teknologi terbaru atau barang mewah. Yang ketiga adalah biaya tetap dan variabel. Harga harus memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi dan mendistribusikan produk agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat adalah strategi pemasaran. Penetapan harga akan dipengaruhi oleh posisi produk di pasar, apakah sebagai produk premium atau produk ekonomis. Produk premium biasanya dibanderol dengan harga lebih tinggi, sedangkan produk ekonomis diharapkan untuk menawarkan harga yang lebih terjangkau. Yang terakhir ada kondisi distribusi. Perusahaan juga harus memperhitungkan biaya distribusi dan margin yang diperlukan untuk mitra distribusi. Ini termasuk biaya pengiriman, biaya penyimpanan, serta keuntungan yang diinginkan oleh distributor atau pengecer. Kesimpulannya adalah kita dapat melihat bahwa penetapan harga adalah suatu proses strategis yang melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor internal dan eksternal.
Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan faktor teknis dalam menetapkan harga. Nah, seperti biaya, target pasar, dan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat menciptakan strategi harga yang optimal untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mencapai tujuan bisnis mereka. Harga yang tepat dapat membantu perusahaan untuk tetap kompetitif, menarik pelanggan, serta menjaga kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.